Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kita kali ini kita akan membicarakan kematian di depan mata. Ketahuilah bahwa kematian merupakan awal dari kenikmatan atau penderitaan bagi orang-orang yang saleh. Kematian adalah awal dari kenikmatan yang hakiki yang mereka akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kematian merupakan awal untuk mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, dan kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Sebaliknya, bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baginya adalah prahara dan musibah yang memilukan, karena kematian baginya adalah awal dari penderitaan, kehinaan, penyiksaan yang terus-menerus ia dapatkan sesuai dengan amal-amal perbuatannya. Oleh karena itu, sebelum malaikatul maut datang menjemput, mari kita senantiasa memperbanyak bekal amal saleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Ada kisah yang sangat menarik yang bisa kita jadikan tauladan, yaitu kisah ketika detik-detik terakhir, detik-detik kematian Imam Syafi'i ketika sakit menjelang wafatnya Imam Syafi'i. Maka salah seorang sahabat Imam Syafi'i yang bernama Al-Musani berkunjung ke rumah Imam Syafi'i dan bertanya, "Wahai Abu Abdillah, wahai Imam Syafi'i, bagaimana keadaanmu?" Lalu Imam Syafi'i menjawab, "Aku telah meninggalkan dunia dan meninggalkan handai tolanku, dan akan mendapatkan balasan dari segala amal perbuatan-perbuatan. Aku telah meninggalkan dunia dan keluarga-keluargaku. Aku menuju kepada Allah, namun rohku saya tidak tahu apakah ia menuju ke dalam surga atau ke dalam neraka." Sehingga Imam Syafi'i melantunkan syair, "Dosaku begitu besar di hadapanku, namun tatkala ku bandingkan dengan ampunanmu ya Rabb, jauh lebih besar ampunanmu, maafmu dibanding dosa-dosa. Engkau ya Allah
Maha Pemurah dan Pemaaf terhadap dosa-dosa. Seandainya bukan karena Engkau, maka tidak ada seorang hamba tergoda oleh iblis. Bagaimana mungkin Adam, kekasihmu, tergoda oleh rayuan iblis? Demikianlah Imam Syafi'i ketika menghadapi kematian, dia sangat khawatir tentang bagaimana amalnya. Apakah Allah menerima segala amal-amal kebaikannya? Mereka sangat khawatir. Padahal dia sangat terkenal kesalehannya. Dia sangat terkenal dengan ibadahnya. Nah, bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku? Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menyiapkan bekal menghadapi sakaratul maut? Oleh karena itu, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat-ingat kematian. Sehingga mereka senantiasa mempersiapkan dirinya ketika dipanggil oleh malaikatul maut. Karena malaikatul maut datang tidak mengenal kompromi. Rela atau tidak rela, siap atau tidak siap, ikhlas atau tidak ikhlas. Semua akan dijemput oleh malaikatul maut apabila waktunya sudah tiba. Karena itu, marilah kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Mempersiapkan, memperbanyak amal ibadah sebanyak-banyaknya. Dan selalulah muhasabah diri kita, menghitung-hitung diri kita. Bagaimana amal perbuatan baik kita? Apakah kebaikan kita sudah lebih baik, sudah lebih banyak dibanding dengan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan? Demikianlah orang-orang yang cerdas. Pelajaran ini sungguh berharga. Bagaimana Imam Syafi'i begitu terkenal dengan kesalehannya, ibadahnya, tapi masih sangat khawatir apakah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sebagai hamba-hamba Allah yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa memperbanyak amal ibadah kita. Jangan menunggu nanti setelah kita sakit. Jangan menunggu nanti setelah tua. Jangan menunggu setelah datang musibah. Tapi mari mulai sekarang ini untuk senantiasa mengoreksi diri kita. Apakah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita jalankan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.